Bisa kalau kami sholat di masjid-masjid di Gaza, mereka akan rebutan membawa kami untuk dijamu makan malam di rumahnya. Kita diajak minum teh sama dia, kemudian menikmati. Orang Palestina sarapannya simple. Ada roti, kemudian ada minyak zaitun sama za'atar. Roti, minyak zaitun, za'atar. Kami diajak sarapan. Kemudian dia cerita begini, belajarlah dari kami, saudara Indonesia. Kalian ini jauh negerinya dari kami, tapi paling dekat di hati kami. Maka aku ingin menasihatkan sesuatu pada kalian, belajarlah dari kami. Kami dulu meninggalkan Allah, meninggalkan Quran, meninggalkan masjid, meninggalkan sirah Nabi SAW. Maka Allah pun meninggalkan kami sehingga kami dijajah oleh Zionis ini. Ketika kami dijajah oleh Zionis ini, kami melawan waktu itu. Melawan dengan senjata, kami melawan dengan apapun. Tapi karena kami meninggalkan Allah. Pelopor perlawanan Palestina sejak tahun 48 sampai tahun 80-an justru banyak teman-teman kiri, teman-teman komunis, bahkan Che Guevara datang untuk mendukung mereka. Memang melawan, pakai senjata. Tapi kata mereka, kami meninggalkan. Sampai di tahun 80-an itu ada orang lumpuh badannya, cacat, ngomongnya lirik, gak jelas. Dia yang ngajak kami untuk balik ke masjid, untuk subuh berjamaah, untuk baca Quran sedikit demi sedikit, ngapalin sedikit demi sedikit, untuk kemudian baca sirah dikit-dikit. Tapi dia tiap hari ngomong tentang pembebasan Palestina, tentang Baitul Maqdis merdeka, tentang Masjidil Aqsa merdeka, sehingga dia diketawakan sama para pejuang pada saat itu di tahun 80-an itu. Syekh Ahmad Yasin, lucu kamu membebaskan Baitul Maqdis, merdeka Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina, kok cuma pakai sholat berjamaah? Kok cuma baca Quran, cuma ngaji, wiridan, dzikir, baca sejarah Nabi? Kapan bebasnya? Itu yang dikatakan oleh para pejuang yang belum terketuk hatinya untuk kembali pada Allah kepada Syekh Ahmad Yasin ketika itu. Tapi Syekh Ahmad Yasin tekun. Orang-orang ketika itu masih mengidolakan Yasir Arafat sebagai simbol perjuangan Palestina. Tapi bahkan seorang Yasir Arafat tahu Syekh Ahmad Yasin kelak akan menjadi sosok yang penting dalam sejarah. Beliau mengapresiasi apa yang dilakukan Syekh Ahmad Yasin. Lanjutkan saya, didik generasi ini. Mendaftar menjadi anggota Kataib Syahid Izzuddin Al-Qassam, salah satu yang paling dilihat pertama-tama perekrutannya adalah melalui kalau subuh 4 bulan berturut-turut tidak pernah absen di shaf pertama dan menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Itu baru saringan pertama untuk menjadi anggota Izzuddin Al-Qassam. Diutamakan hafal, tetapi juga dilihat kalau dia punya komitmen untuk bisa menghafal